Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Farinda dari Prodi Manajemen A 2020 dengan NPM 20022100023. Di sini saya langsung akan menjelaskan tentang sejarah Citibank. Citibank Indonesia adalah bank universal yang menawarkan berbagai layanan perbankan, retail, dan komersial. Citi telah hadir di Indonesia sejak 1968 dan merupakan salah satu bank asing terbesar di Indonesia berdasarkan ukuran aset. Citibank Indonesia mengoperasikan 11 cabang dan 70 lebih ATM, memiliki jaringan pembayaran dengan pelanggan lebih dari 50.000 titik pembayaran dan jaringan distribusi perusahaan dengan 4.800 lokasi di 34 provinsi. Citibank Indonesia adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Citibank NA. Citibank sudah hadir di Indonesia sejak tahun 1968 bersama dengan lebih dari 3.500 karyawan. Citi dengan bangga melayani Indonesia dengan menyediakan layanan perbankan harian, perusahaan, dan investasi untuk para nasabahnya. Berdasarkan total aset, Citi merupakan salah satu bank asing dengan aset terbesar di Indonesia. Citibank beroperasi di 10 cabang di 6 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Medan, dan Denpasar. Citibank memiliki jaringan transaksi nasabah di sekitar 33.000 titik pembayaran dan jaringan distribusi korporasi di sekitar 6.000 lokasi di 34 provinsi. Citibank terkoneksi dengan jaringan ATM bersama dengan lebih dari 70.000 terminal ATM yang terbesar di berbagai lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Lanjut slide ketiga, ada perbankan. Yang pertama ada fungsi. Adapun Citibank dapat memulai perannya sebagai akun operasional setelah ada perjanjian bilateral dengan masing-masing anggota bursa. Dengan begitu, akun operasional juga memiliki akses langsung sistem clearing yang dimiliki KPEI, maka hal inilah yang akan membuat proses transaksi menjadi lebih efisien. Tidak hanya itu, manfaat lain dari perusahaan peran BK yakni aset milik nasabah yang diklaim akan semakin terlindungi. Pasalnya, BK memiliki peran sebagai fungsi kustodi atas efek milik nasabah. Yang kedua, ada tujuan untuk menyediakan kartu kredit, pinjaman nasabah, tabungan, dan deposito wealth management yang mencakup produk investasi, asuransi, dan treasury, dan menyediakan layanan ataupun produk yang baik terhadap pelanggannya. Yang ketiga, kegiatan bank. Kegiatan bisnis consumer banking Citi di Indonesia meliputi kartu kredit, kredit tanpa agunan, kantor cabang retail, layanan pengelolaan kekayaan, layanan nasabah perbankan individual yang terdiri dari Citigold, Citi Priority, hingga Citi Banking. Selanjutnya di slide 4 ada manajemen dana bank. Manajemen pengelolaan dana bank sangat penting bagi kegiatan perbankan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Manajemen ini mengatur bagaimana perbankan memberikan dana kepada masyarakat yang baik untuk menyalurkan dana kepada masyarakat atau konsumen. Bank tidak boleh sembarangan. Aktivitas paling utama dari direksi bank adalah manajemen dana baik, mengatur dana yang masuk dari masyarakat maupun yang dikeluarkan bank. Hal itu sesuai dengan peranan keuangan masyarakat. Pola pengelolaan dana bank berbeda dengan bank yang satu dengan bank yang lain. Bagi bank yang kecil, apalagi menganut sistem unit banking, maka pengelolaan dana dipimpin langsung oleh presiden direktur bank didampingi direktur dana dan direktur kredit. Selanjutnya ada jaminan kredit. Manajemen kredit merupakan pengelolaan kredit yang dijalankan oleh pihak perbankan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga kredit tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai kesepakatan antara pihak bank dan debitur. Pengelolaan kredit merupakan kunci utama bagi perbankan nasional agar mampu bertahan dalam persaingan yang semakin ketat, serta akan memberikan keuntungan maupun pendapatan yang sesuai dan yang diharapkan. Jaminan kredit adalah kelayakan usaha berupa arus uang usaha peminjaman,
Namun, ada kalanya bank membutuhkan agunan berupa aset untuk lebih meningkatkan keyakinan dari pihak bank. Slide terakhir, slide kelima, manajemen Bank Indonesia. Yang pertama ada peraturan dan pengawasan Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dalam rangka mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi dan yang seimbang dan berkualitas, dan meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Yang kedua ada tugas-tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai tugas yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan dan memberikan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan undang-undangan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.